좋아한다니까? 나는 새끼니까. 받아줘. 시영아! 이건 당연히 순금이겠네요. 회장님, 부탁이 있어서 왔습니다. 부탁. Film dimulai dengan memperlihatkan Eugene yang telah disediakan makanan oleh Ayah Taeyong. Ayah Taeyong terus menghina Eugene, tetapi Eugene tidak peduli dan segera mengeluarkan sendok emasnya itu untuk makan yang ketiga kalinya. 믿진 않지만 믿을 수도 없지. 일단 먹자. Setelah selesai makan, kini keajaiban pun terjadi. Mulai dari Ayah Taeyong yang memanggil Eugene sebagai anaknya dan Juhi teman satu kelas serta teman kerjanya di minimarket mengiranya sebagai Taeyong. 너 어떻게 이승천한테 그럴 수가 있어? 여보. Setelah berubah nasib, Eugene segera mencari tahu tentang keadaan Taeyong. Dan betul, kini Taeyong telah berada di rumah sakit. 천. Semua keluarga Eugene kini menganggap Taeyong sebagai Eugene. Taeyong juga saat ini tidak memiliki ingatan mengenai kehidupannya yang dulu. Dan anehnya, kini Taeyong betul-betul menganggap dirinya sebagai Eugene. Eugene memandangi orang tua serta kakaknya, tetapi mereka sama sekali tidak mengenal Eugene dan malah menganggapnya sebagai Taeyong. Akibat perkelahian Eugene dan Taeyong, kini Taeyong yang berpindah posisi tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Eugene kembali ke rumah Taeyong. Di sana, dia sangat takjub dengan rumah Taeyong. Bahkan dia beberapa kali salah masuk karena tidak tahu di mana kamar Taeyong yang sebenarnya. 엄마. 뭐? Mengira keadaan bosnya sedang tidak enak badan, Choji yang merupakan asisten pribadi Taeyong segera mengantar Eugene ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Eugene mengambil sendok emasnya dan melihatnya. Di sendok itu terdapat tanda 30, yang artinya dia akan diberikan kesempatan selama 30 hari untuk menentukan pilihan menjadi Eugene yang sangat miskin atau Taeyong yang sangat kaya. 결정을 하면 돼. 네 원래 부모한테 돌아갈 건 Keesokan harinya, di sekolah Sanli kembali membuli anak-anak miskin. Melihat aksi Sanli, Eugene segera membalaskan dendamnya selama ini dan menghajar Sanli tanpa ampun. Saat istirahat, Eugene memanggil Juhi untuk menanyakan alasan Juhi menamparnya sewaktu di rumah. Dan Juhi pun mengancam Eugene yang telah berganti posisi menjadi Taeyong untuk tidak mengganggu Eugene dan merendahkannya. Mendengar itu, Eugene pun tersenyum. Setelah pulang sekolah, kini Eugene mengajak Choji untuk berbelanja di toko-toko mahal, mulai dari sepatu, tas, dan barang berharga lainnya. Di rumah Eugene, semua keluarga merasa heran karena tiba-tiba Taeyong berubah menjadi Eugene, menunjukkan perilaku yang aneh dan berbanding terbalik dengan Eugene yang dahulu. 의사 선생님이 괜찮아질 거라고 했잖아.
Di saat bersamaan, tiba-tiba Choji datang bertamu. Dia memberikan hadiah kepada keluarga Yujin, dan Choji berkata bahwa hadiah itu dari Taeyong. Di lain scene memperlihatkan ayah Taeyong yang sedang berdiskusi dengan Yujin, karena menganggap Yujin adalah anaknya. Setelah asik berdiskusi, Juhi dan ayahnya seketika muncul, dan ternyata ayah Juhi dan ayah Taeyong telah sepakat untuk membuat kedua anaknya bertunangan. Juhi yang mengetahui hal itu langsung berkata bahwa dia tidak ingin tunangan, karena kini di hatinya telah ada orang lain, yaitu Yujin. 죄송해요. 태영아, 너한테도 정말 미안해. 근데 제가 뭘 원하는지도 모르는데 미래가 결정된 삶을 살... Saat pulang di rumah Juhi, Juhi mendapat omelan dari kakaknya karena telah menolak pertunangan dari ayah Taeyong. Kakaknya mengatakan bahwa dia akan bangkrut apabila Juhi tidak menerima tunangan Taeyong. 너 나중에 보자. 너 저게 그런 쓸데없는 소리는 왜 해? 아빠 미안해요. 아빠 말 무슨 뜻인지도 모르지? Di lain scene, Sunli dihajar habis-habisan oleh ayahnya karena tidak mendapat peringkat di sekolah. Akibat itu, kini Sunli sangat dendam dan malah menyalahkan Yujin atas nasib yang menimpahnya sekarang. Taeyong yang kini telah benar-benar menjadi Yujin sangat menikmati kehidupannya menjadi miskin. Saat akan ke sekolah, ayahnya memberikan dia uang saku terakhir yang ada pada dirinya. Dan hal itu membuat Taeyong sangat senang. 승철아 잘한다. 친구들하고 맛있는 거 사 먹어. 이거 아버지 비상금이구나. 이게 다야? 아니 꼴랑 2만 원은 뭐라나? Di saat bersamaan, Yujin yang sangat rindu dengan ibunya mencoba bertemu dengan ibunya. Ketika mereka bertemu, ibunya menolak semua pemberian Yujin. Dan dia berkata bahwa meskipun miskin, mereka masih memiliki harga diri. 받을 수 없어. 네가 거짓말한 거잖아. 다시는 이런 거 보내지. 것 같아서 산 거예요. 입으면 예쁘실 것 같아서. 그리고 돈도 우리 가족이 널 용서할 것 같니? Kembali ke sekolah, Sunli yang sangat ingin balas dendam dengan Yujin menarik paksa Taeyong ke rumahnya karena dia mengira Taeyong adalah Yujin. 이건 분청 싸움 접시? 박 장군, 시간 없으니까 빨리. Sesampainya di rumah Sunli, Taeyong tidak sadar menunjukkan kepribadiannya sewaktu masih kaya, dan teman-temannya terheran-heran. Namun karena Sunli sangat ingin melampiaskan amarahnya, dia segera menghajar Taeyong tanpa ampun. Bosan menghajar Taeyong, Sunli mengambil senapan ayahnya dan segera mengancam untuk menembak Taeyong, hingga Taeyong sangat ketakutan. Mengetahui bahwa Taeyong dipaksa oleh Sunli ke rumahnya, Yujin segera bergegas ke rumah Sunli untuk menyelamatkan Taeyong. Saat itu, Yujin sangat kasihan dengan keadaan Taeyong dan kembali mengingatkan masa-masa dia disiksa oleh Sunli. Yujin marah dan segera mengambil senapan Sunli. Yujin mengisi peluru ke dalam senapan dan siap akan menembak Sunli untuk membalaskan dendamnya. Dan film pun bersambung. 못하면서 사람을 그렇게 괴롭혔어? 그런 거야?